is Rian Angel. Terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe ya guys. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe channel saya. Jadi di video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah Rubik, perkembangannya sampai saat ini, dan juga tentang bentuk-bentuknya. Pokoknya kali ini all about Rubik guys. Nah, video ini saya buat karena terinspirasi dari teman saya yang sangat hobi bermain Rubik. Dan baru-baru ini, dia juga membuat sebuah channel YouTube tentang Rubik guys. Kalian boleh berkunjung ke channelnya setelah menonton video ini ya guys. Kalian bisa menemukannya di link di kolom deskripsi atau di tagar di bawah video ini. Jadi tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai sekarang. Cek. Erno Rubik lahir di Budapest, Hongaria pada tanggal 13 Juli 1944 pada saat Perang Dunia Kedua sedang berlangsung. Nah, dia ini guys berasal dari keluarga yang terdidik. Ayahnya yang juga bernama Erno Rubik merupakan insinyur pesawat terbang layang, dan ibunya Magdalena Santo merupakan seorang penyair. Pada tahun 1958, dia mulai mempelajari seni pahat di sekolah seni dan lulus 4 tahun kemudian. Setelah itu, dia melanjutkan studinya ke Universitas Teknologi Budapest, jurusan arsitektur. Setelah lulus, dia kemudian menjadi arsitek. Setelah itu, dia menjadi profesor desain interior di alma maternya. Nah, pada saat dia mengajar inilah guys, dia mulai membuat desain teka-teki 3 dimensi yang sekarang kita kenal dengan sebutan kubus Rubik. Dalam wawancaranya dengan CNN, dia mengungkapkan kalau tujuan utama penciptaan kubus Rubik itu adalah untuk membantu murid-murid memahami konsep ruang dan 3 dimensi. Media belajar yang diciptakan Erno waktu itu menjadi benda yang unik karena bisa diputar ke berbagai arah tanpa rusak ataupun berjatuhan. Menurut Erno, permainan yang dia ciptakan itu seperti menggambarkan kita yang sedang asyik jalan-jalan di hutan dan asyik menikmati pemandangan yang indah. Tapi waktu mau pulang, kita lupa jalannya guys. Maka kita pun harus mengembara yang jauh untuk mencari jalan pulangnya. Kalau kayak gitu perumpamannya, udah deh, gak usah pulang-pulang aja saya. Tersesat saya di hutan seumur hidup. Soalnya kan, saya tidak tahu main Rubik guys. Pada awalnya, dia membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk menyelesaikan Rubik buatannya sendiri. Karena pada waktu menciptakannya, dia ini tidak berpikir untuk menyelesaikannya. Tapi dia justru memikirkan apakah dia akan menemukan metode yang tepat untuk menyelesaikan Rubik itu. Nah, itulah sebabnya dia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan Rubik itu. Kalau kalian gimana guys? Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk bisa menyelesaikannya? Silahkan komen di bawah. Setelah selesai dibuat pada tahun 1974, Erno pun meminta hak patennya pada tahun 1975. Dan pada tahun 1977, persetujuan hak patennya pun datang. Erno mematenkan Rubik buatannya itu dengan nama Magic Cube atau Kuvochkochka yang dalam bahasa Hongaria artinya adalah kubus ajaib. Tapi sebelum itu, ada 2 orang yang telah mematenkan mainan dengan konsep serupa dengan Magic Cube, yaitu Larry D. Nichols dan Frank Fox. Jadi, pada Maret 1970, Larry D. Nichols menemukan puzzle dengan potongan yang dapat diputar dalam grup 2x2x2. Dan dia pun meminta persetujuan hak patennya di Kanada. Kubus Nichols ini diikat dengan magnet. Nichols menawarkan hak patennya pada tanggal 11 April 1972, 2 tahun sebelum Erno menemukan Magic Cube-nya. Dan pada 9 April 1970, Frank Fox mengajukan hak paten untuk sejenis perangkat hiburan sejenis puzzle geser pada permukaan bola dengan ukuran 3x3x3 yang ditujukan pada permainan Knot and Cross. Itu sejenis tic-tac-toe 3 dimensi lah guys. Nah, dia ini mendapatkan hak patennya di Inggris pada tanggal 16 Januari 1974. Setelah Erno menerima hak patennya, dia pun membagi-bagikan Magic Cube-nya itu kepada murid-muridnya dan juga teman-temannya. Nah, ternyata guys, mereka ini tertarik. Maka Erno pun melihat adanya peluang usaha. Kemudian, Erno pun berusaha untuk memproduksi Magic Cube-nya itu di tengah-tengah perekonomian Hongaria yang sedang anjlok pada waktu itu. Dan akhirnya, pada akhir tahun 1977, ada perusahaan kecil yang ingin memproduksi Magic Cube-nya ini dan dijual dengan harga terjangkau. Tapi, penjualan Magic Cube lesu pada waktu itu. Sampai pada suatu hari, seorang pengusaha dan ahli matematika, Deborah Lacy, menemukan Magic Cube. Nah, pada waktu itu guys, dia ini sedang minum kopi di sebuah kafe.
Dan di sana, dia melihat seorang pelayan sedang bermain dengan Magic Cube itu. Nah, Laci ini pun menjadi terkesan pada permainan itu. Kemudian, Laci bertemu dengan Erno. Nah, pada saat pertama kali bertemu, Laci ini mengungkapkan bahwa dia merasa seperti ingin memberinya uang karena Erno ini terlihat seperti pengemis pada waktu itu. Dia berpakaian sangat buruk, dan di mulutnya menggantung rokok Hungaria yang murah. Laci kemudian berkata kepada Erno bahwa dia bisa menjual jutaan Magic Cube-nya Erno. Nah, kemudian Erno pun memberikan hak kepada Laci untuk menjual Magic Cube-nya. Laci kemudian pergi ke perusahaan perdagangan negara untuk meminta izin untuk menjual Magic Cube di barat. Lalu Laci membawa Magic Cube ke pameran mainan Nuremberg di Jerman. Nah, pada waktu itu, Laci ini bukanlah peserta resmi dari pameran. Dia hanya membawa Magic Cube dan memperagakan cara bermainnya sambil berjalan-jalan. Dan pada waktu itu, dia berhasil bertemu dengan Tom Kramer, seorang ahli mainan asal Inggris. Mereka berdua kemudian menegosiasikan pesanan untuk 1 juta Magic Cube kepada perusahaan mainan Adel Toy New York. Kesepakatan pun ditandatangani oleh Adel Toy pada bulan September 1979. Lalu, Laci kemudian menemui Erno. "No, gue berhasil nih, dapat pesanan Magic Cube 1 juta loh. Lu bisa nggak?" "Bisa." Nah, kemudian Erno pun memproduksi Magic Cube-nya di negara asalnya yaitu Hungaria. Tapi guys, Hungaria ini tidak mampu memenuhi permintaan akan Magic Cube-nya yang terus meningkat. Nah, kemudian Erno pun menyerahkan pembuatan Magic Cube-nya di Cina. Di sana, Magic Cube-nya ini diproduksi secara besar-besaran. Cina lagi. Everything made in China, guys. Tetapi ada beberapa perubahan yang dilakukan pada Magic Cube, yaitu beratnya dikurangi menjadi setengah daripada berat semula. Karena telah menjadi lebih ringan, maka waktu kita bermain itu lebih cepat untuk menyelesaikannya. Pada tahun 1980, Adel Toy membeli lisensi Magic Cube dan kemudian mengganti namanya menjadi Rubik's Cube sesuai dengan nama penemunya. Dan kemudian, Rubik pun menjadi sangat terkenal pada era 80-an dan diproduksi serta dijual ke seluruh dunia. Pada tahun 1981, ada sebuah majalah yang menampilkan gambar Rubik di sampulnya. Tiba-tiba, permintaan akan Rubik pun melebihi persediaan yang ada. Dan pada saat itu dikabarkan, lebih dari 100 juta Rubik telah terjual ke seluruh dunia. Rubik pun mendapatkan pengakuan internasional. Bersama dengan itu, Erno, penemunya, juga menjadi sangat terkenal dan sukses. Erno ini menjadi miliarder atas usahanya sendiri yang pantang menyerah. Keberhasilan Erno disebut-sebut telah membantu Hungaria dalam perjalanannya menuju ekonomi bebas. Dan Erno pun dipandang sebagai pahlawan nasional. Dan kemudian, dia menggunakan sebagian dari pendapatannya untuk membangun yayasan yang dapat membantu dan mendukung calon penemu muda di Hungaria. Ketika Rubik sedang terkenalnya, banyak orang yang mencari cara. Bagaimana sih untuk menyelesaikan Rubik ini dengan lebih cepat? Dan ketika itu, muncullah Patrick Bowser yang masih berumur 13 tahun dengan bukunya You Can Do The Cube. Sebenarnya, pada waktu dia membuat bukunya, dia ini hanya berpikiran untuk membagi-bagikan buku itu kepada teman-temannya, agar teman-temannya juga tahu cara bermain Rubik. Tapi, ada satu orang tua dari temannya yang bekerja di Penguin Book sebagai editor menawarkannya untuk menerbitkan bukunya. Si orang tua ini bilang, Pat, bukumu ini bagus loh. Bagaimana kalau kita perbanyak? Lalu kita terbitkan agar banyak juga orang yang tahu cara bermain Rubik. Nah, Patrick pun berkata, oh iya, boleh juga tuh. Nah, akhirnya bukunya ini pun diperbanyak lalu dijual di toko-toko. Dan benar saja, setelah bukunya ini masuk ke toko buku, bukunya ini sangat laris. You Can Do The Cube masuk ke dalam daftar bestseller New York Times setelah terjual lebih dari 750.000 kopi dalam waktu yang singkat. Tahu gak sih guys, dengan 6 warna di tiap sisinya dan masing-masing sisi terbagi menjadi 9 kotak, Rubik ini memiliki sekitar 43 kuintillion kombinasi warna. Kuintillion tahu nggak? Itu sebutan untuk angka di atas triliun. Triliun pernah lihat nggak? Lihat aja belum tentu. Kuintillion itu setara dengan 10 pangkat 18 atau angka 1 diikuti dengan 18 angka 0. Udah tahu kan? Jadi kapan-kapan kalau punya uang sampai kuintillion, lu pada nggak kaget lagi. Pada tanggal 13 Maret 1981,
Guinness Book of World Records mengadakan pertandingan dunia Rubik yang pertama kalinya di Munich. Pada saat itu, semua Rubik telah dilubrikasi dengan petroleum jelly, dan pemenang pada waktu itu adalah Juri Froschel yang berasal dari Munich dengan catatan waktu 38 detik. Setelah menjadi populer dan dimainkan oleh orang banyak, akhirnya pada tanggal 5 Juni 1982, diadakanlah kejuaraan Rubik Internasional untuk pertama kalinya di Budapest, dan dimenangkan oleh Minh Thai, seorang pelajar Vietnam dari Los Angeles, dengan catatan waktu 22,95 detik. Pada tahun 1983, penjualan Rubik's Cube menurun karena banyaknya versi bajakan yang dijual di luar negeri, dan karena itu ADLT pun menjual haknya. Tapi pada awal tahun 90-an, Rubik's Cube ini mengalami kebangkitan singkat, dan pada saat itu Rubik's Cube ini dipasarkan oleh perusahaan Seven Towns yang bertempat di London. Pada tahun 2006, Rubik's Cube kembali mengalami peningkatan penjualan berkat salah satu adegan di film Pursuit of Happiness. Jadi ceritanya pada saat itu, Chris Gardner, karakter yang diperankan oleh Will Smith, berhasil menyelesaikan Rubik dalam taksi demi mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Kalian bisa nonton cuplikannya di YouTube. Banyak tuh guys. Pada tahun 2009, Erno menerima penghargaan dari Uni Eropa sebagai Ambassador of the Year of Creativity and Innovation. Dan pada tahun 2014, Erno Rubik dinobatkan sebagai Honorary Citizen of Budapest. Gelar ini sangat berarti bagi Erno Rubik, meskipun dia telah meraih banyak penghargaan ilmiah dan bergengsi lainnya. Berbicara tentang kehidupan pribadinya, Erno memiliki seorang istri bernama Agnes Hajeli dan 4 orang anak, yaitu Agnes, Anna, Erno Junior, dan Sonia. Erno ini jarang tampil di publik atau melakukan wawancara dengan media. Dia lebih suka melakukan hobinya, yaitu membaca dan berkebun. Kini, Erno Rubik tenggelam dalam kejayaan namanya sendiri. Ia terkenal sebagai penemu Rubik, tapi merek Rubik's Cube-nya kini kian tersingkirkan karena banyak merek-merek Rubik lain yang bermunculan. Tapi meskipun begitu, Erno Rubik ini termasuk salah satu tokoh pengubah dunia. Dia merupakan orang yang berhasil menciptakan mainan terlaris sepanjang masa. Berkat dia, sekarang kita memiliki Rubik yang bisa digunakan sebagai mainan dan alat pembelajaran pada pelajaran fisika dan juga matematika. Sebagai mainan, Rubik ini juga banyak dipertandingkan di mana-mana. Pertandingan Rubik juga banyak kategorinya loh guys. Saya akan bahas beberapa di antaranya guys. Yang pertama adalah kategori speed cubing atau speed solving. Nah, kategori yang ini guys, kita tuh main cepet-cepetan. Siapa yang cepat, dia yang menang. Sebagai rekor dunia untuk Rubik 3x3x3, kategori speed solving adalah Yisheng Du yang berasal dari Cina dengan catatan waktu 3,47 detik. Yang kedua ada blindfolded solving atau BLD. Di kategori ini, kita diharuskan untuk menyelesaikan Rubik dengan mata tertutup. Sebelum mata tertutup, kita diharuskan untuk mengingat posisi warna Rubik. Setelah mata tertutup, juri akan memegang selembar kertas dan diletakkan di depan hidung atau di bawah hidung dengan tujuan agar peserta tidak bisa mengintip. Pada kompetisi ini, waktu mulai dihitung sejak peserta melihat Rubiknya dan melakukan memorisasi. Rekor dunia untuk Rubik 3x3x3 kategori BLD dipegang oleh Jeff Park yang berasal dari Amerika Serikat dengan catatan waktu 17,2 detik. Yang ketiga adalah multiple blindfolded solving atau multi BLD. Pada dasarnya konsepnya sama saja dengan BLD. Tapi, di multi BLD ini, kita harus menyelesaikan lebih dari satu Rubik. Sebagai rekor dunia untuk Rubik 3x3x3, kategori multi BLD adalah Shivam Bansal yang berasal dari India. Dia berhasil menyelesaikan 48 dari 48 Rubik dalam waktu 59 menit 48 detik. Yang keempat adalah one-handed solving. Dalam kategori ini, peserta diharuskan untuk menyelesaikan Rubik dengan menggunakan satu tangan, baik itu tangan kiri ataupun kanan. Untuk kategori ini, saya tidak menemukan catatan pemegang rekor dunianya. Saya juga tidak tahu apakah kategori ini pernah dipertandingkan atau belum. Yang kelima adalah solving with foot. Dalam kategori ini, peserta diharuskan untuk menyelesaikan Rubik dengan menggunakan kaki. Pemegang rekor untuk kategori ini adalah Daniel Rose-Levin yang berasal dari Amerika Serikat. Catatan waktu rata-rata adalah 16,96 detik.
Yang keenam adalah Team Blindfolded. Dalam kategori ini, pesertanya ada 2 orang. Yang satunya ditutup matanya, dan yang satunya mengarahkan temannya untuk menyelesaikan rubiknya. Untuk kategori ini, saya tidak menemukan catatan pemegang rekornya. Saya juga tidak tahu apakah kategori ini pernah dipertandingkan atau belum. Bagi yang tahu, bisa komen di bawah. Pada awal 2018, seorang remaja 13 tahun yang berasal dari Cina yang bernama Cui Jianyu berhasil memecahkan rekor dengan kategori ciptaannya sendiri. Dia memainkan 3 rubik sekaligus, satu di tangan kirinya, satu di tangan kanannya, dan satu di kakinya dengan catatan waktu 96,39 detik. Dia juga berhasil memecahkan rekor dunia dengan kategori kepala menggantung di bawah dengan catatan waktu 15,84 detik. 1 detik lebih cepat daripada rekor sebelumnya. Selain kategori permainannya yang bermacam-macam, bentuk dan ukurannya pun bermacam-macam guys. Ada yang 2x2x2 atau rubik mini, ada yang 3x3x3 atau rubik standar, ada yang 4x4x4 atau revenge rubik, ada yang 5x5x5 atau professor's cube, dan ada yang 6x6x6 atau V-cube 6, ada yang 7x7x7 atau V-cube 7. Tapi kalau 1x1x1 nggak ada ya guys. Kalau 1x1x1 itu mah bukan rubik, itu dari namanya guys. Ada juga rubik yang bentuknya seperti tetrahedron atau rubik segitiga atau pyramids, rubik segi 8 atau cube diamond, rubik segi 12 atau megaminx, rubik bintang, dan juga rubik bola. Rubik mulai dikenal luas di Indonesia setelah penyelenggaraan Indonesia Open pada tahun 2009. Tidak lama setelah acara itu, rubik pun banyak dijual di toko-toko di Indonesia. Di Indonesia juga terdapat banyak komunitas-komunitas rubik, antara lain Jakarta Rubik's Cube Club atau JRCC, Batung Cuber Club, Bogor Speed Cubing Club, dan lain-lain. Komunitas-komunitas tersebut bernaung di bawah NSA atau Nusantara Speed Association. Oke guys, so that's all from me. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, boleh diperbaiki di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada yang tidak saya sebutkan, boleh banget untuk kalian tambahkan di kolom komentar guys. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like dan share. Klik subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tahu informasi video terbaru dari saya. Untuk ide video berikutnya, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih untuk yang sudah nonton video saya. Bye-bye!